Oi teman-teman, terima kasih banyak karena sudah mau mampir kembali ke channel ini. Dan di video kali ini saya akan memberikan gambaran tentang mekanisme penghitungan pajak penghasilan bagi teman-teman yang saat ini statusnya sebagai pegawai atau karyawan tetap di suatu perusahaan, atau bisa juga seorang ASN, aparatur sipil negara, PNS atau TNI. Jadi ceritanya saya cukup sering ditanya oleh teman-teman saya. Mereka ceritanya mendapatkan bukti potong pajak dari tempat mereka bekerja, kemudian mereka mau nanya, ini gimana sih caranya mendapatkan angka pajak penghasilan ini? Saya sih ringkasnya ya tanya aja sama admin pajak tempat kamu kerja, karena saya biasanya kalau ditanya sama mereka itu via telepon atau via WA. Saya cukup kesulitan sebenarnya memberikan penjelasan kalau tidak bertemu secara langsung. Nah, mudah-mudahan dengan saya buat video seperti ini akan lebih banyak teman-teman yang bisa mengetahui kronologis atau urutan mendapatkan penghitungan pajak penghasilan berdasarkan penghasilan yang mereka terima setiap bulannya dari tempat mereka bekerja, baik sebagai karyawan tetap atau sebagai ASN. Oke, kita coba mulai ya. Oke, misalnya saja di sini kita bikin keterangan atau judul karyawan atau pegawai tetap. Pertama-tama kita harus mengetahui terlebih dahulu berapa jumlah penghasilan mereka setiap bulan. Jumlah penghasilan ini merupakan gabungan antara gaji dengan tunjangan setiap bulan. Misalkan saja gaji plus tunjangannya selama 1 bulan sebesar 10 juta rupiah. Dan untuk menghitung pajak penghasilannya, kita terlebih dahulu harus menyetahunkan penghasilannya. Jadi kita harus mengetahui penghasilannya selama setahun. Itu kita dapatkan dari mengalikan penghasilan bulanannya ini dikalikan dengan 12. Oke, ketemu angka 120 juta. Apakah dari 120 juta ini sudah bisa kita ketahui berapa pajak penghasilannya? Belum. Jadi kita harus terlebih dahulu mengurangi penghasilan setahun ini dengan pengurang-pengurang yang diperkenalkan. Pengurang. Dan untuk karyawan, biasanya mereka diperkenankan untuk mengurangi penghasilan setahunnya ini dengan yang namanya biaya jabatan. Dan biaya jabatan ini nilainya maksimal 5% dalam setahun. Tidak boleh lebih dari 5%. Oke. Maka besarnya biaya jabatan untuk pegawai ini sebesar penghasilannya setahun kita kalikan dengan rate maksimal 5% atau sebesar 6 juta rupiah selama setahun. Kalau kita kurangi, maka penghasilan netonya dalam setahun sebesar 120 juta dikurangi dengan 6 juta atau sebesar 114 juta. Lalu apakah dari 114 juta ini sudah bisa kita kemudian kalikan dengan tarif pajak? Belum juga ya. Kita harus mengurangi penghasilan neto ini dengan yang namanya PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. PTKP. Jadi PTKP setiap orang itu berbeda-beda, tergantung dengan status material dan jumlah tanggungannya masing-masing. Jadi seseorang yang belum berkeluarga akan beda PTKP-nya dengan seseorang yang sudah berkeluarga, begitu juga yang sudah memiliki tanggungan atau putra-putri. Untuk informasi besarnya penghasilan tidak kena pajak, kamu bisa cek di www.pajak.go.id di link di komputer saya ini ya. Ups. Di sini kamu bisa scroll dan kamu bisa mengetahui jumlah PTKP masing-masing tiap orang beda-beda. Kalau single itu 54 juta. Kalau dia laki-laki kemudian sudah berkeluarga 58.500.000, dan kalau sudah memiliki tanggungan 1 anak 63 juta dan seterusnya. PTKP itu apa? PTKP itu istilahnya pengurang aja ya, biar gampangnya ya. Untuk contoh kali ini kita misalkan saja karyawan ini belum berkeluarga ya, biar gampang.
PTKP seseorang yang belum berkeluarga besarnya tadi adalah 54 juta setahun. Nah, dari PTKP ini, dari mengurangi PTKP ini, kita kemudian akhirnya bisa mengetahui berapa penghasilan kena pajak. Besarnya penghasilan kena pajaknya kita kurangkan dari penghasilan neto dikurangi dengan PTKP. Ketemu angka 60 juta misalnya. Nah, dari penghasilan kena pajak inilah baru bisa kita kalikan dengan tarif pajak. Nah, tarif pajak ini mengacu pada pasal 17 Undang-Undang PPH yang dikenakan berlapis-lapis, bukan berlapis-lapis ya. Tiap lapisan penghasilan itu rate pajaknya berbeda-beda. Mulai dari 5%, 15%, 25%, sampai 25%, sampai dengan 30%. Rate 5% itu hanya boleh dikenakan untuk lapisan penghasilan maksimal sebesar 50 juta. Sementara untuk rate 15% ini hanya boleh dikenakan untuk lapisan penghasilan yang kedua, yaitu lapisan penghasilan di atas 50 juta sampai dengan 250 juta. Jadi di sini hanya boleh diperkenalkan setelahnya 50 juta ke atas itu 200 juta ya. Kok di sini cuma 200 juta, katanya 250 juta. Ya, itu 250 juta itu gabungan dari lapisan penghasilan pertama 50 juta plus 200 juta, totalnya jadi 250 juta. Sementara untuk rate 25% hanya bisa diperkenankan dikalikan untuk lapisan penghasilan ketiga, yaitu lapisan penghasilan di atas 250 juta sampai maksimal 500 juta. Ya, ini. Jadi kita di sini ketik 250 juta. Nah, kok di sini 250 juta, katanya 500 juta. Iya, 500 juta kan gabungan antara 50 juta plus lapisan 200 juta plus lapisan 250 juta. Ini totalnya 500 juta. Oke. Dan lapisan penghasilan yang terakhir akan dikenakan rate sebesar 30%. Jadi di atas 500 juta ke atas, lapisan penghasilannya akan dikenakan tarif pajak sebesar 30%, dan ini tidak tertunda. Blok aja. Ya, nah, sekarang kita sudah mengetahui penghasilan kena pajaknya, katakan 60 juta. Lapisan pertamanya berapa? Lapisan penghasilan pertamanya, ya betul, maksimal 50 juta ya. Lapisan penghasilan pertamanya sebesar 50 juta, dan lapisan pertama sebesar 50 juta ini akan dikalikan dengan tarif 5%, maka ketemu pajak penghasilannya sebesar 2.500.000 untuk lapisan penghasilan pertamanya. Nah, kan ini penghasilannya di atas 50 juta nih selama setahun. Ya, masih ada selisih. Selisihnya berapa? 60 juta dikurangi 50 juta atau sebesar 10 juta. Lapisan penghasilan kedua yang sebesar 10 juta ini akan dikalikan dengan tarif sebesar 15%, sehingga ketemu pajak penghasilannya sebesar 1.500.000. Maka total pajaknya selama setahun itu sebesar sebesar 4 juta selama setahun. Nah, bagaimana dengan pajak penghasilannya selama sebulan? Ya, tinggal dibagi 12 aja ya. 4 juta dibagi 12, ketemulah angka 333.000 per bulannya. 333.000 ini adalah pajak penghasilan dari karyawan tetap ini setiap bulan. Kalau ada bagian yang membingungkan, coba teman-teman ulangi lagi video ini
karena ini langsung, jadi saya mungkin kurang teratur artikulasi atau pengucapannya, di kira-kira aja yang saya maksud. Dan sekali lagi bahwa penjelasan di video ini merupakan penjelasan saya pribadi dan sama sekali bukan merupakan pernyataan resmi dari Direktorat Jenderal Pajak. Kalau ada hal yang masih teman-teman ingin tanyakan terkait dengan mekanisme penghitungan pajak penghasilan untuk orang pribadi yang memiliki status sebagai karyawan tetap atau pegawai tetap, atau mungkin teman-teman memiliki pertanyaan yang lain kaitannya sama perpajakan apapun itu, silakan teman-teman tanyakan dan isi di kolom komentar. Mudah-mudahan saya bisa jawab, dan ini bisa juga menjadi insight buat saya untuk membuat video-video selanjutnya. Nah, teman-teman perlu saya buat video tentang apa ini, menghitung pajak penghasilan untuk profesi apa ini, mungkin saya bisa sajikan di video-video selanjutnya. Dan tidak lupa saya ingatkan kepada teman-teman bahwa karakteristik setiap wajib pajak itu pasti berbeda-beda. Dan video ini merupakan panduan sederhana dan untuk mengetahui lebih spesifik tentang kewajiban pajak penghasilan teman-teman bisa tanyakan langsung ke account representatifnya masing-masing untuk mendapatkan penjelasan yang lebih presisi. Okay, that's it. See you on the next video, and still believing that we can do something better for our country.